perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu. Dan kami tahu itu adalah karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Dan kini kami ingin belajar bersama dari firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menolong kami untuk mengenal dan mengerti Engkau, bahkan untuk setia dan percaya kepadamu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara persilakan duduk kembali. Selamat pagi saudara. Shalom. Bersyukur pagi ini boleh hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Saya ingat tahun lalu saya juga sempat khotbah di tempat ini. Tapi waktu itu saya khotbah kepada kursi kosong karena memang masih online dan saya ingat ruangan di tempat ini nggak ada kursinya atau kursinya samping semua. Jadi bersyukur kalau hari ini boleh melihat banyak saudara yang boleh hadir kembali beribadah di gereja ini, dan tentunya kita bersyukur sekalipun kita boleh dikatakan menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap setia kepada kita. Mari saya ajak kita membaca dua bagian dari firman Tuhan untuk mendukung tema yang berbicara tentang apakah memang mujizat masih ada. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31, dua ayat ini singkat kita akan baca perlahan-lahan bersama-sama. Yohanes 20 ayat 30 dan 31, mari kita baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Satu lagi dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 15 ayat ke-8. Ibrani pasal 15 keliru 13 betul saya salah ketik juga. 13 ayat yang ke-8, ayatnya betul pasal 13 ayat ke-8. Di layar saya salah ketik. Kita baca ayat 8 bersama-sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita baca dari dua ayat ini, kalau kita tahu bahwa dalam Injil Yohanes tadi disebutkan semuanya ini dicatat, dan semua yang Tuhan lakukan juga dicatat, supaya kita percaya, bahwa Yesuslah Allah. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 8 disebutkan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Nah, kalau kita percaya Yesus tidak berubah, Allah tidak berubah, maka sebetulnya jawabannya singkat, apakah mujizat masih ada? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus dan juga Allah yang melakukan banyak mujizat, kalau dia tidak berubah, berarti mujizat masih ada. Hanya saja bagaimana kita memahami mujizat tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat berkaitan dengan mujizat, seringkali begitu orang berbicara tentang mujizat, lalu asumsi seseorang atau pemikiran seseorang adalah berkaitan dengan kesembuhan ilahi. Jadi kalau orang mau bersaksi, saya mengalami mujizat, maka seringkali dia sembuh dari penyakit, atau dia mengalami sesuatu yang sulit, tapi Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Sehingga memang seringkali pemikirannya adalah begitu. Padahal kita tahu bahwa definisi mujizat kalau mau sederhana, itu adalah karya Allah yang ajaib bagi manusia.
karya Allah yang ajaib bagi manusia. Nah, kalau dipahami mujizat adalah karya Allah yang ajaib bagi manusia, maka kita akan bisa mengatakan begitu banyak karya Allah yang ajaib yang kita alami. Misalnya pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, perlindungan Allah. Ya, suatu kali ada ayah dan anak, ya, ilustrasi ini ya tentunya, ya, sang ayah dari Probolinggo, anak dari Kediri, mereka janjian ketemu di Malang. Ya, ayahnya dari Probolinggo ke Malang, anaknya dari Kediri ke Malang. Mereka janji bertemu jam 12. Ya, sehingga sang ayah biasa ya, orang tua janji jam 12. Dia tahu ya, perjalanan Probolinggo Malang perlu waktu 2,5 jam kira-kira. Sehingga dia berangkat jam 9 pagi. Ya, dikasih waktu 3 jam jadi sampai anggap aja 11:30. Dia berangkat dengan santai ya. Ya, dari mana Probolinggo dan sampai di Malang 11:30. Sang anak juga sama, dia berangkat dari Kediri. Memang Kediri Malang sekarang sulit diprediksi, tapi kira-kira memang antara 3,5 jam kira-kira ya. Kalau saya pernah dari Lawang sampai Kediri itu kira-kira sekitar 3,5 jam ya. Mungkin ke Malang juga hampir sama. Ya, nah kira-kira begitu, jam 3,5 jam jadi ya, karena dia harus kerja ini kerja itu, sibuk ini sibuk itu, sehingga dia akhirnya mepet berangkatnya, jam 9 berangkat dari Kediri ya. Lalu kemudian dia berangkat ya, dia ngebut dari Kediri dan akhirnya sampai di Malang terlambat 5 menit. Begitu dia sampai di Malang dan terlambat 5 menit, dengan agak tergopoh-gopoh, dia cerita kepada ayahnya, "Pak, puji Tuhan, saya baru mengalami mujizat." Waduh, papanya pengen dengar apa itu. Tadi saya waktu lewat Pujon, jalannya kan belok-belok. Ya, ternyata belok-belok. Saya waktu belok ke kiri, nggak taunya dari sana muncul mobil. Ya truk, ya kol diesel yang nggak terlalu besar, truk. Dan saya kaget sekali, dia juga supirnya juga kaget, pegang pencet klakson yang keras. Saya kemudian menghindar. Saya menghindar ke kiri, dan ke kiri itu adalah jurang. Saya menghindar ke kiri, saya rem. Roda saya itu satu sudah ngawang di jurang itu. Ya, kalau dieselnya lewat, kemudian orang-orang, pas ada orang di sana bantu saya panggil supaya bantu dorong mobil saya mundur. Karena kalau pakai mesinnya dijalankan mungkin itu, tapi akhirnya beberapa mendorong mundur dan narik, sehingga akhirnya masuk kembali ke jalan raya. Dan kemudian saya teruskan perjalanan di sini, karena itu saya terlambat 5 menit. Terus ayahnya juga berkata, "Saya juga mengalami mujizat." Waduh, anaknya apa? "Loh, mujizatnya apa, Pak?" Bapaknya, "Tadi saya dari Probolinggo keluar, jalannya sepi. Ya, padahal biasanya ramai kalau sekitar jam 7 itu. Ini sepi, lancar. Bahkan sampai di Lawang ya, sampai di mana keluar semua lancar, jalannya sepi, padahal biasanya ramai, sepi. Sampai di Malang lancar semua." Anaknya tanya, "Mujizatnya di mana, Pak?" Anda tahu ya? Seringkali orang berpikir hanya kalau waduh jalannya begini, tahu-tahu wah ada susah, ada sini, itu mujizat pemeliharaan Tuhan. Ya, tapi kalau semuanya dibuat lancar, kita lupa bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya yakin bahwa papanya katakan, "Tuhan sepertinya apa? Menyingkirkan semua kendaraan sehingga jalannya saya pakai sendiri." Ya, Tuhan mengatur semua aman, tidak ada kesulitan, tidak masalah. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, saya selamat tiba di tempat ini. Tapi seringkali kita melihat bahwa pemeliharaan Allah seperti itu terlalu biasa buat kita. Kita tidak merasa itu sebagai karya Allah yang ajaib, penyertaan Allah yang luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan pemahaman kita tentang mujizat pada hari ini? Pertanyaannya memang menjadi betul, apakah ada mujizat? Kalau memang pemikiran kita mujizat itu adalah kesembuhan ilahi, orang mati bangkitkan, orang buta melihat dan sebagainya, sepertinya fenomena seperti itu gak banyak kita lihat pada hari ini. Tapi kalau kita memahami bahwa mujizat adalah karya Allah
yang luar biasa bagi manusia, bagi umatnya, maka saya yakin tiap hari, tiap saat kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita baca beberapa ayat. Ya, tadi kita sudah baca 2 ayat, sekarang beberapa ayat lagi kita baca. Memang untuk memudahkan, karena dicatat apakah masih ada mujizat menurut Alkitab ya. Jadi memang ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan, dan ayat-ayatnya ada di LCD ya, sehingga kita tidak banyak buka. Kita akan baca bersama Matius 13 ayat 54. Saya bacakan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ya, orang sekampungnya, kalau kita tahu konteksnya di Nazaret, itu heran melihat Yesus bisa mengajar dengan hikmat yang luar biasa dan bisa melakukan mujizat. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, pengenalan mereka, Yesus adalah nabi yang berkuasa, yang bisa melakukan mujizat. Roma 15 ayat 19. Ya, ini Paulus yang mengatakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya, jadi dengan tanda dan mujizat Paulus berkeliling memberitakan Injil dari Yerusalem sampai Ilirikum. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Orang kadang-kadang mohon mujizat supaya apa? Imannya lebih dikuatkan. Ya, dia minta supaya dia bisa melihat karya Allah yang luar biasa, apalagi kalau ada keluarga yang sakit. Supaya kami percaya bahwa Tuhan itu hidup dan sebagainya. Tapi di dalam Alkitab sendiri, orang tidak serta-merta percaya pada Yesus, sekalipun Yesus telah melakukan banyak mujizat. Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat dan mujizat-mujizat dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi hati-hati ya. Yesus sendiri bahkan ya dalam Injil Markus ditegaskan bahwa Mesias palsu, nabi palsu juga dapat melakukan mujizat supaya apa? Orang pilihan, orang percaya ini mereka disesatkan. Ya, jadi ternyata yang bisa melakukan mujizat bukan Yesus saja, bukan Tuhan saja. Bukan pendeta saja mungkin yang Tuhan pakai, tapi ternyata nabi palsu, Mesias palsu juga bisa melakukan yang sama. Ayat yang tadi sudah kita baca, Yohanes 20 ayat 30 dan 31, saya bacakan sekali lagi. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus. Ya, tanda-tanda lain. Ya, kalau di dalam bagian lain disebutkan tanda dan mujizat, ya, tanda dan mujizat yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memang banyak yang mengatakan pada saat Injil mulai diberitakan, ya, Allah menyertai Yesus, dan Yesus maupun juga Paulus kita lihat tadi, ya, boleh mengabarkan Injil, bahkan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Supaya apa? Supaya mereka boleh percaya. Dan kalau mereka telah percaya kepada Yesus, apakah mereka masih perlu mujizat lagi untuk menguatkan dan meneguhkan imannya? Karena apa? Mereka sudah mengalami mujizat terbesar.
yaitu keselamatan di dalam Kristus yang mereka terima. Ya, Ibrani 13 ayat 8 tadi juga sudah kita baca lagi. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari beberapa catatan tadi kita bisa memahami mujizat, ya, bagaimana mujizat dicatat di dalam Alkitab. Paling tidak ada 3, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari Alkitab berkaitan dengan mujizat. Pertama, mujizat adalah tindakan Allah yang supranatural yang dilakukannya berdasarkan kuasa dan firman-Nya. Supranatural dalam arti apa? Tidak biasa, tidak secara alamiah. Betul saudara, kita lihat ya, orang buta dengan firman-Nya, dengan kuasanya, Yesus katakan melihatlah, dia melihat. Orang lumpuh, Yesus berkata berjalanlah, dia berjalan. Dan itulah yang dikatakan mujizat. Ya, tindakan Allah yang supranatural, adikodrati, ya, yang boleh dikatakan dilakukan dengan kuasa dan firman-Nya. Kedua, tindakan pemeliharaan Allah yang terus-menerus dalam memelihara manusia dan dunia ciptaannya. Pemeliharaan Allah yang Allah nyatakan melalui dunia ini. Saudara, kadang saya katakan sebenarnya dengan uang 5.000 kita sudah melihat mujizat. Ya, bayangkan benih, misalnya saja benih bayam. Ya, kita mungkin cari di jalan pun bisa dapat bayam liar benihnya. Kita tanam. Ya, begitu ditanam muncul pohon bayam yang banyak vitamin, sehat dan sebagainya. Yang bisa muncul dari tanah tanpa harus disiram, tanpa harus dilakukan berbagai macam hal. Ya, saya dulu saudara waktu putri saya masih kecil, ya, kadang ya mereka mau makan bubur pakai bayam. Saya bayamnya cari saudara. Di sebelah rumah saya itu ada taman, ya, di Lawang ini, ya. Ada, waktu itu belum dibangun, jadi banyak kayak semak duri begitu. Di sana banyak tanaman bayam liar. Jadi saya cari, petik daun-daun bayam, ya, untuk anak saya. Akhirnya anak saya sekarang sekolah pinter gitu. Karena apa? Bayamnya cari seger, tidak pakai semprot, tidak pakai apa, kira-kira begitu. Bukankah itu juga pemeliharaan Allah yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada umatnya? Tapi karena apa? Karena murah. Jadi seringkali kita nggak menganggap itu mujizat. Ya, pemeliharaan Allah, kalau Anda lihat gambar sebelah kanan itu, yaitu adalah gambar rotasi bumi. Kalau Anda tentunya ingat, ya, di dalam ilmu bumi, bahwa bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Dan kemudian setelah rotasi, kemudian ada revolusi. Jadi bumi berputar, ya, pada porosnya selama 24 jam dan kemudian mengelilingi matahari selama 1 tahun. Sehingga hari ini kita bisa ada panas, ada malam, ada siang. Karena apa? Buminya berputar mengelilingi matahari. Dan karena bumi berputar dan berkeliling, maka panas matahari yang luar biasa besar itu boleh dikatakan tidak sampai menyengat. Karena apa? Perputaran yang ada di bumi. Memang kita nggak merasakan bumi kita ini berputar saat ini, ya, karena terlalu besarnya bumi itu. Tapi saudara, kalau sampai ada perhitungan yang meleset sedikit, jalurnya keluar sedikit, ya, banyak orang katakan bahkan bumi ini akan hancur, ya, tata surya kalau sampai terjadi kekacauan sedikit saja, perhitungan yang salah sedikit, maka akan terjadi kehancuran yang luar biasa. Sehingga saudara, kalau tidak ada Allah yang berkuasa dengan kuasanya yang ajaib itu, yang boleh menyertai, mengatur semuanya itu, ya, maka dikatakan bahwa kita semua akan hancur. Bukankah ini juga mujizat dan pemeliharaan Allah yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita anak-anaknya? Sehingga saudara, mujizat didefinisikan demikian. Mujizat adalah tindakan Allah yang ajaib, yang menolong dan memelihara umatnya dengan kuasa dan kedaulatannya. Ya, jadi tindakan Allah yang ajaib, supranatural tadi katakan, ya, yang menolong, memelihara umatnya dengan kuasa dan kedaulatannya.
Dan kalau itu definisi mujizat, saya yakin seperti saya katakan tadi, tiap hari kita mengalami mujizat dan pemeliharaan Allah. Nah saudara, mengapa mujizat ada? Mengapa mujizat dilakukan atau Allah melakukan mujizat? Tujuan dari mujizat itu ada beberapa. Yang pertama, menyatakan kedaulatan dan kemuliaan Allah. Jadi mujizat menyatakan kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dalam Yohanes pasal 9 tentu kita tahu ada seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Singkat kata, dalam kisah ini orang buta ini bertemu dengan Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. Dan itu adalah karya Allah yang harus dinyatakan melalui kebutaan anak ini sehingga anak ini bisa melihat. Jadi bukan karena dosa orang tuanya, dosa anaknya, tapi karena apa? Kemuliaan Allah, kuasa Allah harus dinyatakan. Itu tujuan mujizat. Kedua, tujuan mujizat menuntun orang untuk percaya kepada Yesus. Tadi Yohanes 20 ayat 30 kita sudah bacakan 2 kali. Di sana dikatakan, ditegaskan bahwa apa? Supaya kamu oleh imanmu kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Melalui tanda dan mujizat yang dilakukan dan melalui karyanya yang luar biasa itu. Jadi mujizat diizinkan supaya apa? Supaya kita percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya, pertanyaan saya tadi, apakah kita masih merengek-rengek meminta mujizat? Padahal banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ketiga, untuk menguatkan dan meneguhkan iman orang percaya. Dalam Matius pasal 15 kita tahu ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, mohon supaya apa? Anaknya perempuan ditolong, disembuhkan. Memang dalam dialog itu terjadi begitu banyak orang yang punya pemikiran yang salah. Karena apa? Yesus mengatakan tidak layak memberikan makanan yang seharusnya kepada anak dan diberikan kepada anjing. Sepertinya Yesus menganggap wanita ini anjing. Tapi justru kalau kita melihat akhir daripada dialog itu, kita tahu dalam Matius 15 ayat 28, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Besar imanmu. Jadi Yesus ingin menggali iman dari wanita Kanaan ini. Apakah dia datang hanya sekedar mencari pertolongan dari mujizat saja? Apalagi dia datang dengan berkata, "Yesus anak Daud." Sebutan dari orang yang percaya kepada Allah, yang akan mengutus Mesias. Yesus ingin tahu sampai seberapa dalam iman dari orang ini. Dan dari dialog itu Yesus melihat bahwa orang ini percaya sehingga dipuji, besar imanmu. Bahkan kalau kita melihat yang luar biasa adalah Yesus kemudian memanggil orang ini dengan panggilan apa? Ibu. Besar imanmu. Kata yang sama, panggilan untuk ibu ini juga Yesus pakai pada saat di kayu salib. Waktu dia memanggil ibunya. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Dan kita ingat dalam Lukas pasal 8, pada saat orang berkata, "Berbahagialah engkau." Berbahagialah apa? Ayahmu atau ibumu. Disebutkan ibu yang menyusui engkau. Karena apa? Engkau anak yang luar biasa. Apa yang katakan Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang melaksanakan firman-Ku. Saudara-saudaraku
Keluargaku adalah mereka yang melaksanakan firman-Ku. Sehingga pada saat wanita Kanaan ini punya iman yang luar biasa. Dia adalah keluarga. Sehingga Yesus berkata, ibu. Memanggil dia sebagai ibu, besar imanmu. Keempat, saudara. Mujizat menyatakan kasih, berkat dan kepedulian Allah kepada manusia. Mujizat ya menyatakan atau memberikan kasih, kepedulian, berkat Allah kepada manusia. Itu dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Ya, saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. 2 ayat 11 demikian bunyinya, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya, dan yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Konteks saat Yesus melakukan mujizat di Kana adalah keluarga itu mengalami kesulitan besar. Kesulitan apa? Mereka mengadakan pesta tapi mereka kehabisan anggur. Ya, anggur memang minuman umum ya yang dikatakan pada saat itu yang memang ya seringkali ada di dalam di dalam pesta-pesta. Sebagai sebuah minuman yang disuguhkan oleh keluarga-keluarga pada masa itu. Dan saudara, mereka kehabisan anggur. Dan ini saya yakin suatu aib kalau orang katakan. Ngadakan pesta nikah, tapi ternyata kehabisan entah minuman, entah makanan yang ada. Tidak cukup. Dan di tengah kesulitan-kesulitan seperti itu, ya mereka minta tolong kepada Yesus. Maria yang tahu siapa Yesus berkata kepada Yesus, tolonglah mereka. Walaupun Yesus berkata, belum waktuku. Apakah engkau ibu daripadaku? Karena belum waktuku. Tapi melihat pergumulan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, Yesus kemudian menolong, meminta mereka menyiapkan air di tempayan dan akhirnya melakukan mujizat dengan mengubah air menjadi anggur. Jadi Yesus mengizinkan mujizat, Allah mengizinkan mujizat adalah untuk apa? Untuk supaya manusia dipelihara dan disertai dan diberkati kehidupannya. Kepedulian dan kasih Allah kepada semua orang. Ya, termasuk juga kepada kita orang percaya. Saudara, sehingga kalau ditanya apakah mujizat masih ada? Saya yakin jawabannya adalah masih ada. Hanya mampukah kita melihat karya Allah yang ajaib dalam kehidupan kita setiap hari yang mendorong kita untuk terus percaya dan setia kepadanya. Walaupun hidup yang kita lalui ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ada beberapa contoh bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Ya, gambar selanjutnya. Ya, kita ingat gambar sebelah kiri, ya. Yesus meneduhkan angin ribut badai di Danau Galilea. Danau itu berombak, kapal menjadi kena badai. Sehingga Yesus kemudian meneduhkan badai dan menyelamatkan murid-muridnya yang ada di dalam perahu tersebut. Pada tahun 2018 seingat saya ya, waktu terjadi gempa di Palu, ingat saya pernah diminta bersaksi di sini ya, di KW itu ya. Ada salah seorang pilot yang harusnya berangkat lebih lambat, tapi dia minta berangkat lebih dulu atau bagaimana. Sehingga akhirnya mereka bisa berangkat tepat waktu dan dikatakan kalau terlambat 5 detik, ya mungkin pesawat itu juga akan hancur. Karena apa? Begitu pesawat ini take off, ya menara pengawas itu ambruk dan petugas menara pengawas yang mengatakan kalimat terakhirnya meninggal di sana. Safe flight, Batik Air. Lalu ambruk menaranya dan petugas yang istilahnya yang mengarahkan pesawat ini untuk terbang menjadi korban di sana, meninggal. Sehingga ya dikatakan sebagai pahlawan yang luar biasa oleh begitu banyak orang. Tuhan
memelihara. Walaupun sekali lagi ya korban ya yang meninggal oleh karena apa? Gempa itu cukup banyak, tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu Tuhan juga boleh menyatakan kuasanya yang ajaib. Untuk kita masih bisa melihat kuasa Allah di tengah-tengah penderitaan. Saya baru mendapatkan video, ya silahkan gambar selanjutnya. Bayi kembar 6 lahir melalui operasi Kaisar. Ya, jadi baru beberapa hari yang lalu ada di HP saya. Kalau Anda mau minta boleh ya. Waduh, saya lihat luar biasa saudara ya. Potong sepertinya ngambil itu kok seperti ngambil apa begitu ya. Tangannya keluar masuk ke dalam perut, ditarik keluar satu. Ya ada 2 dokter, dia narik, serahkan ke dokter lain ngurusin, serahkan ke suster. Ngambil lagi dari perut. Sampai saya hitung 6 kali. Saudara, saya yakin kita juga katakan bahwa ini adalah mujizat. Karya Allah yang luar biasa, ada 6 anak di dalam ya kandungan ibu ini dan bisa lahir. Walaupun lahirnya melalui operasi Kaisar. Sekali lagi bahwa Tuhan bisa memberikan pertolongan melalui apa? Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Untuk melepaskan orang dari kesulitan. Mungkin kalau tidak dibantu dengan operasi Kaisar, sulit untuk bisa ibu ini melahirkan. Nggak ada kekuatan ya. Mungkin ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti akan tahu ya. Melahirkan 1 aja bagaimana, apalagi 6. Ya. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan kepada dokter, perawat. Ya, ada 6 anak yang bisa lahir. Dan hari ini saudara, juga ilmu kedokteran yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang juga bisa memberikan pertolongan. Sehingga ya salah kalau kita berkata, saya tidak mau minum obat, saya tidak mau ke dokter, saya tidak mau apa, saya hanya mau percaya saja. Saudara, banyak penyakit yang Tuhan izinkan untuk bisa disembuhkan melalui apa? Melalui tangan dokter dan obat-obatan yang ada. Ya, sehingga ya seringkali memang dikatakan memang dokter ya yang memberikan obat yang membuat orang sembuh, tapi kesembuhan itu sendiri dari Allah. Karena obat yang seperti itu diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain itu juga sembuh. Sehingga sekalipun kita memakai ilmu pengetahuan seperti itu, kita tetap harus berdoa dan minta ya pertolongan dari Tuhan. Ini gambar selanjutnya. Kalau Anda bernafas di rumah sakit, ya 1 hari, ya Anda bernafas itu biayanya 1 juta kira-kira, 1 hari 1 malam ya. Karena ya saya cari di internet, ya 1 tabung gas itu yang isinya 6 liter habisnya 6 jam, itu kalau normal. Ya 1 tabung itu sekarang ini harganya 240.000. Kalau 6 jam 240.000, berarti kalau 24 jam kali 4, kira-kira 1 juta. 1 tahun berarti kita harus bayar 365 juta. Ya, kalau saya sudah 65 tahun, berarti berapa bayarnya? Tolong dihitungkan. Kenapa kita hari ini bisa bernapas dengan bebas? Kita nggak merasa bahwa ini adalah mujizat. Karya Allah yang luar biasa. Memberikan udara segar buat kita. Memberikan kita paru-paru yang baik. Sehingga kita bisa bernapas dengan normal tanpa harus bayar. Orang bernapas di rumah sakit harus bayar mahal. Belum tentu bertahan lama juga. Kadang mereka juga ya kalau penyakitnya parah. Tidak akan bisa ditolong dengan bernapas. Dengan tambahan oksigen dan sebagainya. Ya hari ini kita bisa bernapas dengan bebas walaupun nggak bebas-bebas banget karena ada masker. Tapi bisa menyesuaikan semua peralatan dalam tubuh kita. Untuk kita bisa ya melewati semuanya dengan baik. Bukankah ini juga ya menjadi alasan untuk kita bersyukur oleh karena karya dan anugerah Allah. Saudara, kalau kita berdoa minta mujizat, tapi Tuhan tidak memberikan mujizat,
Marilah kita jadi mujizat. Melalui apa? Melalui teladan kita, melalui iman kita, melalui ketahanan kita di dalam penderitaan. Itu menjadi mujizat bagi orang lain. Mungkin kalau saya yang mengatakan, saudara katakan gampang Pak Kor yang ngomong. Tapi yang ngomong bukan saya, saudara, ini yang ngomong. Silahkan gambarnya. Siapa saudara? Nick Vujicic yang mengatakan, if you can't get a miracle, become one. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan mujizat, jadilah mujizat yang memimpin orang lain untuk percaya kepada Yesus. Dan dia adalah mujizat, saudara. Ya, dia, saya yakin Anda semua tahu Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kakinya itu ada sedikit, cuma ada satu jari. Dan itu satu jari yang menolong dia untuk melakukan banyak hal. Termasuk ngetik di komputer. Ya, waktu dia khotbah, ya ada laptop, ya dia pakai ini saudara, kaki. Yang kecil itu untuk memindah-mindahkan, untuk menolong dia. Saudara, dia luar biasa Nick Vujicic. Dia katakan, kamu pikir saya nggak pernah susah, nggak pernah menangis. Dia bahkan pengen bunuh diri. Bayangkan saudara, dia katakan, aku punya istri yang cantik, tapi aku nggak bisa memeluknya. Aku punya anak-anak yang lucu, kalau nggak salah anaknya sudah 4. Senang bermain, tapi aku nggak bisa memeluk dia, nggak bisa membelai dia dan sebagainya. Tapi apakah aku harus terus meratapi hidupku seperti itu saja tiap hari? Tidak, dia katakan. Aku harus bangkit, bangun dan harus menguatkan orang lain sehingga dia menjadi salah satu motivator yang terhebat. Sudah berbicara lebih ya kepada berapa? 20 atau 4 berbicara di depan 20 atau 40 juta orang. Ya, apalagi kalau sampai disiarkan ke televisi lebih banyak lagi. Ya, gambar selanjutnya apa yang dia katakan? Ya, I believe if God, ya ini saya, doesn't give a miracle. Saya percaya kalau Tuhan tidak memberikan mujizat, maka saya akan menjadi mujizat bagi orang lain untuk punya semangat hidup dan untuk percaya kepada Yesus. Inilah mujizat saudara. Bagaimana orang bisa mampu melihat di tengah kesusahannya ada Allah yang berkuasa yang akan menyatakan kemuliaan dan kedaulatannya melalui dirinya seperti tadi yang pertama dari Yohanes pasal 9. Kenapa Allah melakukan mujizat? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kalau Allah tidak menyatakan mujizat, kemuliaan Allah juga harus dinyatakan. Dan ini adalah salah satu mujizat yang memang saya yakin sulit bagi kita untuk memahami semuanya itu. Tapi sekali lagi saudara, kita sebagai orang percaya yang pertama saudara, kita sudah mengalami mujizat yang terbesar. Kebangkitan, kematian Kristus dan kebangkitannya yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita orang berdosa seharusnya mati binasa oleh karena dosa kita. Tapi Yesus mau mati di atas kayu salib menggantikan kita menanggung hukuman. Dia bangkit supaya apa? Kita juga bangkit sebagai orang percaya. Dikatakan dia yang sulung dari antara orang yang bangkit. Yang menjadi harapan bagi setiap kita bahwa kita juga akan bangkit dan memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah mengalami mujizat terbesar. Sehingga mungkin kita harusnya mampu berkata seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dalam arti kalau aku hidup, aku harus melayani dan memuliakan Kristus. Kalau aku mati berarti itu keuntungan karena aku bertemu dengan Allah yang mengasihi aku. Kita sudah mengalami pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah dalam hidup kita setiap hari. Melalui apa yang kita terima, melalui apa yang boleh kita jalani, melalui kasih yang dinyatakan dalam hidup kita, pemeliharaannya, perlindungannya. Dan saudara, melalui alam semesta ini kita juga melihat
bagaimana karya Allah yang luar biasa sudah dinyatakan bagi kita. Mari saudara, kita hidup ya di dalam ketaatan kita kepada Allah. Hidup di dalam iman dan kebersadaran kita kepada Allah. Karena Allah sudah banyak memberikan karyanya yang ajaib bagi saudara dan saya. Supaya kita menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Baik melalui kehidupan kita, bahkan melalui kesusahan kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami karya-Mu yang luar biasa. Karya-Mu yang terbesar, mujizat-Mu yang terbesar. Bahwa untuk kami orang berdosa yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kami. Kami telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berpengharapan. Sehingga hari ini Tuhan, kami telah belajar dari Paulus. Bahwa kalau kami diizinkan untuk hidup berarti kami harus memuliakan Engkau. Dan kalau kami harus mengalami kematian berarti kami dipersatukan dengan Kristus untuk menikmati hidup yang kekal. Dan biarlah ini boleh menjadi terus dasar keyakinan kami dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Kami bersyukur kan tiap hari kami boleh merasakan keajaiban karya-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu, perlindungan-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh mensyukuri semua karya-Mu yang ajaib ini. Dengan kami hidup dalam ketaatan kami kepada firman-Mu, hidup percaya dan bersandar kepada-Mu, dan hidup memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.